Tetapi dunia menyaksikan tanpa bermaksud menghina dan melecehkan. Setelah unggul dengan peradaban Yunani Romawi dengan pemikiran-pemikiran filosofisnya, keunggulan Romawi dengan sistem-sistem sosialnya, justru ketika berkembang dunia Katolik, maka peradaban dunia, khususnya peradaban Barat malah hancur. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah memperkenalkan La ilaha illallah. Manakib di bulan Muharram tahun 1445, awal tahun Hijriah, tahun baru. Berarti sudah kita lewati tahun Hijriah 1444. Kalaulah hijrah Nabi setelah Nabi 13 tahun berdakwah di Makkah, berarti 13 tahun ditambah 1444, jumlahnya 1457. 1457 tahun lalu Rasulullah Muhammad SAW mulai mencanangkan, memperkenalkan prinsip baru, La ilaha illallah. Memang para nabi sebelumnya juga mengajarkan hal yang sama, tetapi Nabi Muhammad SAW menyampaikannya ketika beliau mulai menjadi nabi di tahun 609 Masehi atau tahun 610 Masehi, awal abad ke-7. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW di awal abad ke-7 itu, abad-abad sebelumnya, abad ke-6 sampai ke belakang lagi, sampai sebelum Masehi, dunia dipimpin oleh peradaban Yunani yang terkenal dengan para filosofnya, bersambung dengan peradaban yang dipimpin oleh Romawi. Yunani itu disebut Greek, ya. Maka Yunani dan Romawi sering digabung menjadi Greco-Roman. Dan setelah peradaban Greco-Roman, Yunani-Romawi, berkembanglah ajaran Nasrani, khususnya Katolik. Tetapi dunia menyaksikan tanpa bermaksud menghina dan melecehkan. Setelah unggul dengan peradaban Yunani Romawi dengan pemikiran-pemikiran filosofisnya, keunggulan Romawi dengan sistem-sistem sosialnya, justru ketika berkembang dunia Katolik, maka peradaban dunia, khususnya peradaban Barat malah hancur. Dominasi gereja Katolik yang penuh dengan mitos-mitos, dominasi gereja Katolik yang penuh dengan kultus-kultus, diimbangi dengan sistem politik yang monarki absolut, maka orang-orang Barat sendiri menyebut masa-masa 500 tahun itu antara abad ke-1 sampai abad ke-6, mereka menyebutnya dengan istilah The Darkness Ages. Penyebab The Darkness Ages, abad-abad kegelapan, hancur peradaban dunia. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah memperkenalkan La ilaha illallah ketika dunia sedang runtuh mengalami masa-masa abad kegelapan itu. 1457 tahun sejarah menyaksikan dengan La ilaha illallah itu bangsa Quraisy dari tengah jazirah Arab, gurun pasir yang tidak memiliki pepohonan
justru berkembang peradaban baru dari Jazirah Arab. Menyebar ajaran Islam ke seluruh Jazirah Arab, dari Hijaz masuk ke Yaman, masuk ke Oman, nanti oleh Umar bin Khattab dibawa masuk ke Persia, suatu bangsa yang memiliki sejarah panjang dan peradaban yang hebat. Dibawa masuk ke Syam, menerobos terus ke Romawi, dibawa masuk ke Mesir yang memiliki sejarah panjang peradaban kuno, oleh dinasti Umayyah dari Damaskus, kemudian dibawa sampai ke Andalusia, semenanjung Iberia, masuk Spanyol dan Portugal, itu dinasti Umayyah kedua. Dan pada saat itulah muncul ulama-ulama Islam terkenal yang dengan dimotivasi oleh la ilaha illallah berkembang pemikiran-pemikiran bebas, pemikiran-pemikiran kreatif, inovatif. Berkembanglah dasar-dasar sains dan teknologi. Alhamdulillah, saya pernah mengunjungi Spanyol dan Portugis, datang ke museum-museum, masih banyak di sana sisa-sisa keunggulan peradaban Islam yang dikembangkan oleh para ulama. Dan di sana pula tumbuh sufi-sufi terkenal. Dan dengan la ilaha illallah itu mereka mengembangkan sains dan teknologi. Yang kemarin ini saya dapatkan ceramah-ceramah para profesor di Amerika. Mereka mengatakan, mengapa sekarang kita digiring memusuhi Islam, berprasangka buruk kepada Islam? Kalaulah tidak ada kehadiran peradaban Islam di Eropa Selatan, maka kita tidak akan pernah bisa hidup seperti sekarang ini. Mereka beberkan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi nuklir, di bidang fisika optik, di bidang kimia, di bidang biologi dan kesehatan. Dibuktikan semua itu bersumber dari ulama-ulama, dari para sufi muslim yang hidup di Eropa Selatan, di Spanyol dan Portugal. Kenapa kita harus begitu curiga terhadap Islam sekarang? Kemudian ketika di dunia barat, di Spanyol berkembang dinasti Umayyah kedua, di wilayah Persia di Baghdad tumbuh dinasti Abbasiyah yang lebih progresif lagi. Mereka tahu, para khalifahnya tahu, banyak pemikiran-pemikiran ilmiah dari sisa-sisa peradaban Yunani dan Romawi yang perlu dikembangkan. Maka mereka meminta orang-orang Yunani Romawi untuk menerjemahkan semua karya-karya ilmiah ilmuwan terdahulu ke bahasa Arab. Dan untuk itu mereka bersedia membayar dengan harga mahal. Para khalifah kita itu, buku zaman dulu kertasnya tebal-tebal, apalagi jilidnya. Hasil terjemahan ditaruh di satu piring timbangan, dan yang mengimbangi di piring timbangan lain adalah emas. Kalau mereka banyak menerjemahkan, maka timbangan emasnya pun jadi banyak. Dan mereka bukan muslim, tetapi dibayar dengan emas yang mahal. Terkenalah perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad, dan dari situ pula nanti muncul kontribusi sumbangan besar peradaban Islam bagi kemajuan dunia. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah disusul oleh dinasti Turki Utsmaniyah. Sampai sekarang di Inggris Selatan, di sebuah provinsi ada kota yang di situ dibuat semacam tugu, ada plakat. Dulu pernah terjadi pandemi besar, bangsa Inggris itu kelaparan, dan Sultan Turki Utsmani mengirim beberapa kapal yang isinya makanan, dikirim, disumbangkan melewati Laut Tengah, dari Selat Bosporus, Laut Tengah, naik ke utara ke Inggris,
tetapi harus melewati Selat Gibraltar yang di situ ada Spanyol dan Portugis, musuhnya Inggris. Sehingga kapal bantuan itu bukan mau dicegat, dihadang untuk tidak sampai ke Inggris. Tapi Sultan Turki Utsmani mengiringi kapal bantuan makanan itu dengan kapal-kapal perang, dan Spanyol Portugis tidak berani mengganggu. Lalu bantuan itu sampai ke Inggris, dan masyarakat Inggris tercegah dari kelaparan berlarut-larut. Mereka bikin tugu, tahun sekian kami mendapatkan bantuan makanan sekian kapal dari Sultan Turki Utsmani. Karena itu sampai sekarang kerajaan Inggris, meskipun di satu sisi dalam urusan politik masih suka ikut-ikutan Amerika, tapi dalam beberapa hal mereka lebih berhati-hati terhadap Islam. Karena mereka sadar betul mereka mendapatkan sumbangan besar dari peradaban Islam. Mantan Perdana Menteri Inggris yang dulu, Tony Blair, beberapa waktu lalu mengungkapkan pidato. Pidato itu menyatakan penyesalan Inggris mengikuti dorongan Amerika menyerbu dan menghancurkan Baghdad. Padahal itu pun disertai dengan dalil-dalil kebohongan. Karena penguasa rakus Amerika yang berada dalam dunia intelijen menyebarkan kabar bahwa di Amerika, bahwa di Baghdad, negeri Muslim dipimpin oleh Saddam Hussein, sudah dikembangkan bom pemusnah massal. Informasi palsu yang sampai sekarang tidak pernah bisa dibuktikan. Dan informasi intelijen palsu itulah yang membuat Presiden Amerika kirim pasukan hancurkan. Dan dia dorong Inggris pun ikut menghancurkan. Dan jutaan orang Muslim di Amerika, di Irak mati, perempuan mati, anak-anak mati, sisa-sisa peradaban lalu hancur. Belakangan baru pada ngaku informasi adanya bom pemusnah massal itu tidak pernah ada, informasi itu palsu. Dan itu diungkap oleh anggota-anggota Kongres Amerika, dan itu diungkap oleh Hillary Clinton, dan itu sekarang semakin muncul. Dan mantan Perdana Menteri Inggris merasakan kami menyesal mengikuti Amerika. Ya, tapi karena mereka masih dalam posisi politik yang kuat di negerinya, maka mereka tidak bisa dihukum. Pengikutnya masih banyak, tapi kan Tuhan tidak buta. Nah, 9 wali kota di Inggris saat ini Muslim. Kehidupan di kota London itu suasana jauh lebih baik karena banyak ajaran Islam berkembang. Yang agak mirip Inggris itu adalah kota New York, karena di sana pun keislaman semakin tumbuh berkembang, orang semakin sadar kontribusi peradaban Islam. Itu 1457 tahun lalu dari tanah gersang Jazirah Arab dimunculkan peradaban baru dengan energi La ilaha illallah, menyebar oleh dinasti Umayyah, menyebar oleh dinasti Abbasiyah, menyebar oleh dinasti Utsmaniyah, dan sekarang dilanjutkan oleh kader-kader muda Muslim ke seluruh dunia.